Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa dan para mahasiswa yang saya hormati, sekarang kita akan belajar tentang metode dan kegunaan filsafat. Itu apa? Oke. Apa sih sebenarnya kenapa harus belajar metode? Intinya supaya kita bisa berpikir, berbicara, dan juga menyampaikan gagasan secara sistematis. Orang yang berpikir dan berbicara baik itu berbeda dengan menyampaikan gagasan dan berpikir tidak baik. Apa sih sebenarnya ide besar kita? Our big idea is kegiatan berpikir atau berfilsafat merupakan perenungan yang berusaha untuk menyusun konsep-konsep yang tidak bagian dari pernyataan yang kontradiktif dan mempunyai hubungan logis serta kontribusi sebagai pandangan dunia. Oke, kegunaan atau adanya filsafat, metode berpikir secara filosofis juga kegunaannya sangat banyak. Salah satunya metode berpikir filosofis ialah satu kegiatan perenungan atau suatu kegiatan untuk meresapi sesuatu dalam rangka menyusun satu konsep-konsep dasar atau konsep-konsep yang nantinya bukan bagian dari pernyataan kontradiktif karena sudah mempunyai metode yang jelas dan logis, ya, tidak sembarangan. Dan konsep-konsep tersebut nantinya yang akan menjadi pandangan dunia, dipegang oleh banyak orang sebagai suatu pegangan seperti itu. Itulah ide besar yang harus kita keluarkan dalam belajar filsafat. Oke. Konsep-konsep atau beberapa metode dalam berfilsafat itu juga mempunyai perangkat berpikir yang jelas, ya. Perangkat berpikir yang jelas apa? Setidaknya dua, analisis dan juga sintesis. Yang analisis apa sebenarnya? Melakukan pemeriksaan terhadap makna atau istilah secara konsepsional, ya, dari pernyataan-pernyataan sehingga kita dapat memperoleh makna baru. Kita tidak mudah dalam analisis ini, kita tidak mudah percaya atau kita tidak mudah membenarkan atau tidak mudah menyatakan iki oke, tidak, karena kita harus menyeleksi, menganalisis, memeriksa semua pernyataan-pernyataan yang keluar, apakah itu dari diri kita atau dari orang lain. Seperti contoh satu pernyataan yang merupakan pertanyaan, apakah kita hidup di dunia itu nyata? Nyata dalam arti ini bisa jadi kita nyata hidup ada, atau bisa nyata hidup ada tapi tidak eksistensi, tidak ada. Dalam artian hidup tapi tidak berpikir, itu kan tidak ada hidupannya. Itu nyata dalam artian yang harus dipertanyakan. Atau impian yang nyata. Impian yang nyata itu impian yang sudah ada atau impian yang akan ada, gitu ya. Atau menyata-nyatakan impian itu. Nyata dalam konteks ini itu mempunyai arti konsepsional, ya, sehingga kita harus mempertanyakan itu, mempertanyakan yang sebenarnya. Selanjutnya kita juga cara berpikir, perangkat berpikir itu juga sintesis. Sintesis dalam hal ini ialah mencari kesatuan dari berbagai macam keragaman yang sudah terkumpul dalam diri kita menjadi satu pengetahuan. Seperti contoh begini, sejak sekolah SD, MI atau sederajat sampai SMA, kita kan sudah mempunyai banyak pengetahuan dalam kehidupan kita. Tetapi pengetahuan ini akan menjadi tidak bermanfaat atau menjadi sia-sia ketika tidak diolah dengan baik atau tidak dijadikan pengetahuan baru. Bagaimana contohnya? Contoh kita tahu tentang bagaimana membuat kue, ya membuatnya seperti itu saja, itu kan nantinya tidak bermanfaat. Harus mempunyai satu konsepsial atau sintesis baru. Oh begini ya, ada percobaan begini dan lain sebagainya. Pengetahuan agama, pengetahuan sosial dan pengetahuan yang lainnya. Sehingga kita mempunyai satu pengetahuan baru dari berbagai macam pengetahuan yang sudah menumpuk dalam diri kita, otak kita, atau pikiran kita. Itu cara berpikir atau perangkat berpikir yang kedua.
Terus lantas bagaimana metode filsafat? Pada dasarnya metode filsafat itu mengajarkan kita tentang bagaimana cara berpikir yang baik atau perenungan yang baik. Yaitu metode filsafat sesuatu hal yang berkaitan dengan perangkat berpikir atau perenungan, cara bertindak menurut sistem dan aturan, serta berdasarkan objek forma yang tertentu menurut suatu pendapat dan pemikiran khas untuk berfilsafat. Metode filsafat itu ada 3, metode kritis, intuitif, dan juga analisis. Apa sih sebenarnya masing-masing metode itu? Metode yang pertama ialah metode kritis. Metode kritis itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau istilah-istilah atau pendapat dengan serius, secara kontinu, secara berkelanjutan, sehingga kita sampai pada hakikat yang ditanyakan berdasarkan objek forma, objek yang kita pertanyakan. Contoh begini, bertanya tentang manusia. Siapa sih manusia? Dari apa sih material manusia? Siapa sih yang menciptakan? Kapan manusia diciptakan? Terus sampai menemukan titik hakikat manusia itu siapa. Dalam konteks teologi, manusia itu adalah hamba Allah atau yang tercipta dari tanah kalau dalam konteks teologi. Ini berbeda kalau kita belajar filsafat, itu akan dipertanyakan terus. Yang kedua, intuitif, melakukan introspeksi intuitif dengan memaknai simbol. Banyak sebenarnya simbol-simbol yang ada dalam kehidupan kita, tetapi pernah tidak kita memaknai simbol itu? Contoh yang paling sederhana, kita punya simbol yang sangat bagus, Menara Kudus, ya, itu simbol. Kapan kita bisa memaknai simbol itu secara metodis, ya, berfilsafat? Oh iya, itu ada berapa artefak dari non-muslim sebenarnya. Ada perpaduan budaya, ada perpaduan teologi dalam satu masjid yang kita miliki itu, atau Sunan Masjid Kudus itu. Yang ketiga itu adalah sistematis. Analisis. Analisis itu ialah memisahkan pernyataan-pernyataan atau istilah-istilah sesuai dengan karakternya, sehingga kita bisa menemukan hakikatnya. Katakanlah begini, objek kita A, B, C. Kita berbicara tentang manusia. Lah, berbicara dalam manusia tentang yang A, yang B, apa yang C. Kita harus memilah itu, tidak mengeneralisasikan. Supaya apa? Kita menemukan hal tersebut secara kritis dan juga sampai kepada hakikat yang kita pertanyakan dalam konteks metode berpikir berfilsafat. Itu adalah 3 hal. Oke, pada saat ini saya juga akan mengenalkan, nantinya kita akan membahas ini dalam epistemologi, ya. Mengenalkan apa sebenarnya? Akan mengenalkan tentang aliran filsafat paling awal, ya. Aliran filsafat. Kenapa saya menyebut aliran? Karena kita akan membahas secara metodis, metodologinya saja atau metode berfilsafatnya. Ada rasionalisme, ada empirisme, ada kritisisme. Yang rasionalisme itu dikenalkan oleh René Descartes, yang empirisme dikenalkan oleh John Locke, yang terakhir kritisisme itu dikenalkan oleh Immanuel Kant. Dalam hal ini masing-masing memandang satu objek itu berbeda. Katakanlah dalam pengetahuan, bagi yang rasionalisme, pengetahuan itu tumbuh dan sudah ada sudah dari dulunya, itu ada dalam diri manusia, otak manusia, logika manusia. Karena apa? Hal tersebut disebut sebagai fitrah. Ya, manusia itu berpikir itu sudah ada. Itu tidak butuh yang namanya pengalaman, tidak, tapi itu sudah ada. Yang satunya sehingga ide itu mempunyai suatu kekuatan, keluasan dalam berpikir, dalam hal. Jadi hakiki adanya itu kekal dalam ide itu atau rasio itu kekal adanya tanpa orang belajar atau tanpa orang memperoleh pengalaman, itu sudah ada, begitu. Terus yang kedua itu empirisme, yang John Locke sebagai bapak empiris menyatakan manusia itu lahir dalam keadaan kosong, sehingga pengalamanlah yang membentuk pengetahuan. Kalau kita berbicara objeknya pengetahuan atau kebenaran. Terus metode atau empirisme itu bisa memverifikasi, sehingga ini yang disebut sebagai
pengetahuan yang asli, bukan dalam otak kita begitu. Yang terakhir itu kritisisme Immanuel Kant yang menyatakan tidak bisa kita menyandarkan empiris atau pengalaman sebagai satu-satunya pengetahuan. Begitu juga dengan akal sebagai satu-satunya pengetahuan. Karena dalam konteks ini akal budi itu merespon yang namanya empirisme atau pengalaman kita, sehingga rasio atau intelektual itu merupakan asasi, tetapi kita harus mengkritisi pengetahuan yang ada dalam diri kita. Itu yang disebut dengan kritik akal budi oleh Immanuel Kant. Kenapa pengetahuan sudah ada, kenapa itu yang dipertanyakan dalam diri kita oleh Immanuel Kant. Nah, itu adalah metode-metode yang ditawarkan nantinya dalam membentuk pengetahuan atau menilai objek pengetahuan. Terus apa kegunaan filsafat? Saya memberikan 3 hal dalam kegunaan filsafat. Yang pertama, mengkomunikasikan ide secara efektif. Kalau kita belajar filsafat, metodenya jelas sehingga kita menyampaikan ide-ide itu efektif. Dan juga mampu berpikir secara logis mengenai problem aktual. Oh iya begini itu logis ya. Tidak asal berbicara atau tidak asal berpikir. Terus memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis. Ya tidak asal percaya, tetapi juga kita mempertanyakan ya. Seperti halnya metode kritis itu sistematis atau sintesis. Terus yang terakhir ialah membentuk argumen, apakah itu dalam bentuk gagasan lisan atau tulisan secara sistematis dan kritis, seperti itu. Itu adalah metode dan kegunaan filsafat. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.